Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumoro YouTube channel, tempat untuk bimbingan daftar kuliah, bimbingan melamar kerja atau info loker, dan juga bimbingan lomba menulis. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi lowongan kerja atau pengadaan pegawai ya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, Jalan Sisingamangaraja nomor 2 Jakarta Selatan, telepon 021 739 3939 722 8801 atau di website www.atrbpn.co.id ya. Mohon maaf ya, ini saya hanya mendapatkan filenya sedemikian rupa. Mudah-mudahan jelas terbaca. Baiklah, pengumuman nomor 1 garis miring peng garis tengah PPNPN garing Pansel garis 9 2020 tentang pengadaan pegawai pemerintah non pegawai negeri PPNPN pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ya tahun 2020. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN di lingkungan kantor pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Pusat dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan umum: warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun, berkelakuan baik, memiliki pendidikan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, itu ya, perhatikan. Persyaratan khusus: usia maksimal 30 tahun, 0 bulan, 0 hari saat melakukan registrasi. IPK minimal 2,75. Rata-rata nilai ijazah 7 untuk pendidikan SMA atau sederajat. Kualifikasi pendidikan dan keahlian setiap formasi jabatan tercantum pada lampiran pengumuman ini. Persyaratan administrasi: kelengkapan berkas yang wajib dibawa pada saat pelamar dinyatakan lulus Allahu Akbar. Antara lain, mohon maaf 15 menit lagi sholat asar, saya percepat ya. Persyaratan administrasi: kelengkapan berkas yang wajib dibawa pada saat pelamar dinyatakan lulus seleksi PPNPN antara lain surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar ditujukan kepada panitia pengadaan PPNPN, fotokopi EKTP yang masih berlaku atau surat keterangan perekaman EKTP kalau belum jadi, fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang dilegalisir basah, stempel basah ya. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 2 lembar. Daftar riwayat hidup dengan melampirkan keterangan pendukung, pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan dan sebagainya bila ada. Surat pengalaman kerja jika ada. Surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah. Tata cara pendaftaran: pendaftaran dibuka secara online melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, Badan Pertanahan Nasional ya. https://biro.or.pek.atrppn.co.id pada tanggal 21 November 2020 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, serta pelamar wajib mengunggah dokumen yang telah di-scan dengan format PDF. Dokumen hasil scan yang diunggah: yang pertama, surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar, kartu tanda penduduk atau EKTP,
asli atau fotokopi ijazah, surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang dilegalisir basah. Daftar riwayat hidup, surat pengalaman kerja jika ada, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang merah, pelamar mencetak tanda bukti pendaftaran secara online. Pengumuman hasil seleksi. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan diumumkan melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di www.atrppn.go.id pada tanggal 26 November 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib membawa bukti pendaftaran online pada saat ujian tertulis, wawancara, dan atau praktek. Pelaksanaan ujian. Tanggal ujian akan dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2020. Tempat ujian akan diinformasikan pada pengumuman lulus seleksi administrasi. Materi ujian, tes tertulis, tes kompetensi dasar dengan metode computer based test, CBT, wawancara, dan atau praktek. Ketentuan, seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, termasuk informasi ini gratis buat Anda. Oke. Panitia seleksi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia seleksi pengadaan PPNPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Keputusan panitia seleksi pengadaan pegawai pemerintah dan pegawai negeri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jakarta, 19 November 2020, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, Dr. Andes Dalu Agung Darmawan, MSI. Ya. Kualifikasi pendidikan keahlian setiap formasi jabatan pada pengadaan pegawai pemerintah non-pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional tahun 2020. Baik. Unit kerja alamat Inspektorat Jenderal Jalan Haji Agus Salim nomor 58 Jakarta Pusat. Jabatan atau kode jabatan Asisten Pengadministrasi Umum APU Itjen 1.1. Kualifikasi minimal diploma 3 semua jurusan, menguasai aplikasi perkantoran, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Sheet, Cloud Drive, memiliki salah satu dari kemampuan berikut: menguasai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, mampu menulis naskah dan artikel yang baik, berpengalaman dalam penyusunan naskah legal atau perjanjian, kemampuan di bidang programming berbasis web, atau kemampuan di bidang desain grafis. Selanjutnya di Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Jalan Kuningan Barat 1, Nomor 1, Kuningan, Jakarta Selatan. Pengelola aplikasi PAP SPPR 1.1, S1 Administrasi Ekonomi, mampu mengoperasikan komputer dengan baik atau Microsoft Office. 2. Pengelola aplikasi PAP .sppr.1.2 S1 Teknik Geodesi Geografi, menguasai aplikasi pengolahan data pemetaan, memahami tentang UAV, mampu berbahasa Inggris aktif maupun pasif. Yang ketiga, Asisten Pengadministrasi Umum APU SPPR 1.1 S1 Akuntansi, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office, mampu berbahasa Inggris aktif maupun pasif. Ketiga, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Jalan Sisingamangaraja nomor 2 Jakarta Selatan. Asisten Pengadministrasi Umum APU PHPT 1.1,
kualifikasi minimal S1 Hukum atau Teknik Informatika, Ekonomi, Geodesi, Perencanaan Wilayah Kota, Hubungan Internasional. Mampu mengoperasikan komputer dan menguasai program Microsoft Office serta program aplikasi, diutamakan memiliki sertifikat TOEFL minimal 450. Yang keempat, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Jalan Haji Agus Salim nomor 58 Jakarta Pusat. Asisten Pengadministrasi Umum APU Pengadaan 1.1. S1 Ekonomi Akuntansi Keuangan, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office dan program aplikasi lainnya. S1 Geografi, Planologi, Teknologi Informasi, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office dan program aplikasi lainnya. Pengelola aplikasi PAP Pengadaan 1.1. S1 Hukum, Teknologi Informasi, Statistik, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office dan program aplikasi lainnya. Pengelola aplikasi PAP Pengadaan 1.2, minimal S1 Sistem Informasi, Teknik Informatika, mampu memahami pemrograman GIS, memiliki sertifikat keahlian bahasa pemrograman web base, ASP, Oracle, PostgreSQL. Pengelola aplikasi PAP Pengadaan 1.3, minimal S1 Statistik, Administrasi Umum, Administrasi Perkantoran, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office dan program aplikasi lainnya. Yang kelima, di Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jalan Raden Patah 1 nomor 1 Jakarta Selatan. Asisten Pengadministrasi Umum APU Pengendalian 1.1. S1 Hukum, mampu mengoperasikan komputer, mempunyai kemampuan menulis yang baik atau berpengalaman naskah perjanjian, dokumen legal, dan lain-lain. Asisten Pengadministrasi Umum APU Pengendalian LHI.2 ya. S1 Planologi, mampu mengoperasikan komputer, memiliki kemampuan di bidang ARCGIS. Asisten Pengadministrasi Umum masih sama ya? Oh tidak, beda. APU Pengendalian 1.3, S1 Ekonomi, mampu mengoperasikan komputer. Pengelola aplikasi PAP Pengendalian 1.4, S1 Teknik Informatika, mampu mengoperasikan komputer. Keenam, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Jalan Sisingamangaraja nomor 2 Jakarta Selatan. Asisten Pengadministrasi Umum APU SKP 1.1. S1 Akuntansi, mampu mengoperasikan komputer dengan Microsoft Office, mampu mengoperasikan aplikasi berbasis web, mampu menelaah laporan keuangan. Asisten Pengadministrasi Umum APU SKP 1.2. S1 Hukum, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office. Operator komputer OPK SKP 1.1. S1 Teknik Informatika, Teknik Komputer, Ilmu Komputer, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office, mampu mengoperasikan aplikasi berbasis web. Yang ketujuh, di Biro Perencanaan dan Kerjasama, Jalan Sisingamangaraja nomor 2 Jakarta Selatan. Operator komputer OPK Roren 1.1. Perencanaan Wilayah Kota S1, menguasai aplikasi Microsoft Office, menguasai desain grafis lebih diutamakan, memiliki pengetahuan di bidang pertanahan dan penataan ruang. Operator komputer OPK Roren 1.2. S1 Komputer Teknik Informatika, Ekonomi, Akuntansi, Ilmu Hukum, Statistik, Geodesi, menguasai aplikasi Microsoft Office, menguasai basis data lebih diutamakan.
Pengelola aplikasi PHP Roren S1 komputer, menguasai aplikasi Microsoft Office, menguasai basis data, memiliki pengetahuan di bidang pertanahan dan penataan ruang, diutamakan pernah bekerja di kementerian dan lembaga KL. Ini yang di Biro Perencanaan dan Kerjasama ya. Lalu berikutnya operator komputer OPK Roren 1.3. Mohon maaf ya jika ada kesalahan baca. Dengan syarat S1 komputer, teknik informatika, ekonomi, akuntansi, ilmu hukum, dan perencanaan wilayah kota, menguasai aplikasi Microsoft Office, menguasai desain grafis lebih diutamakan, menguasai aplikasi berbasis web, memiliki pengetahuan di bidang pertanahan dan penataan ruang. Selanjutnya di Biro Organisasi dan Kepegawaian Jalan Sisingamangaraja nomor 2 Jakarta Selatan, Asisten Pengadministrasi Umum APU Orpek 1.1. Kualifikasi S1 Ilmu Hukum, menguasai aplikasi perkantoran, Microsoft Office dan aplikasi lainnya, paham tentang organisasi, analisis jabatan dan tata laksana. Asisten Pengadministrasi Umum APU Orpek 1.2. S1 Psikologi, menguasai aplikasi perkantoran, Microsoft Office dan aplikasi lainnya, paham tentang organisasi, analisis jabatan dan tata laksana. Dan Asisten Pengadministrasi Umum APU Orpek 1.3. S1 Manajemen, menguasai aplikasi perkantoran, Microsoft Office dan aplikasi lainnya. Baik, kita lanjut untuk pengumuman PPNBM ya. Untuk unit kerja nomor 9 yaitu di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara BMN di Jalan Sisingamangaraja nomor 2 Jakarta Selatan. Jabatannya yaitu operator komputer dengan kode jabatan OPK Rokeu LI. Kualifikasi S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. Mahir mengoperasional dengan Microsoft Office, memiliki kemampuan dalam database, programming, mengelola database, memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi, pelaporan keuangan, memiliki kemampuan pemrograman berbasis web, memiliki kemampuan di bidang desain grafis dan infografis. Operator komputer OPK Rokeu 1.2. S1 Akuntansi, memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi, pelaporan keuangan, mahir mengoperasikan Microsoft Office, mengerti database, mampu mengoperasikan aplikasi berbasis web, memiliki kemampuan pemrograman berbasis web. Jumlah formasi 2. Lalu di Biro Hukum Jalan Sisingamangaraja nomor 2 Jakarta Selatan, Asisten Pengadministrasi Umum APU Rokum 1.1. Minimal S1 semua jurusan, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office dan mengelola data dengan baik. Asisten Pengadministrasi Umum APU Rokum 1.2. Minimal diploma 3 komputer, mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office, aplikasi berbasis web, dan mengelola data dengan baik. Operator komputer OPK Rokum 1.1. Minimal S1 Ilmu Hukum, mempunyai kemampuan menulis dan berpengalaman pada naskah perjanjian dan atau dokumen legal, mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office dan mengelola data dengan baik dengan formasi 2 orang. Lalu di unit kerja nomor 11 Biro Hubungan Masyarakat, tetap di Jalan Sisingamangaraja nomor 2 Jakarta Selatan dengan kode jabatan operator komputer UPK.Humas.1.1. Kualifikasinya minimal S1 Komunikasi, Broadcasting, Desain Komunikasi, Visual Jurnalistik.
memiliki kemampuan mengoperasikan software pengolah grafis atau video, memiliki kemampuan mengoperasikan kamera DSLR dan kamera video, memiliki kemampuan menulis berita latar belakang jurnalistik dengan jumlah formasi 6 orang. Asisten pengadministrasi umum APU Humas 1.1 minimal S1 ilmu hukum, menguasai Microsoft Office, mempunyai kemampuan infografis, penguasaan PowerPoint yang baik, mampu berbahasa Inggris aktif maupun pasif. Asisten pengadministrasi umum APU Humas 1.2 minimal S1 komunikasi, menguasai Microsoft Office, menguasai administrasi perkantoran, mempunyai kemampuan untuk menganalisis dan membuat konsep, mempunyai kemampuan infografis atau penguasaan PowerPoint yang baik, mampu berbahasa Inggris aktif maupun pasif. Asisten pengadministrasi umum APU Humas 1.3 minimal S1 ekonomi akuntansi, menguasai Microsoft Office, mempunyai kemampuan infografis, penguasaan PowerPoint yang baik, mampu berbahasa Inggris aktif maupun pasif. Pengelola aplikasi PAP Humas 1.1 minimal S1 teknik informatika, mampu mengoperasikan aplikasi berbasis web, menguasai Microsoft Office, mempunyai kemampuan infografis, penguasaan PowerPoint yang baik, mampu berbahasa Inggris aktif maupun pasif dengan jumlah posisi 2 orang. Asisten pengadministrasi umum APU Humas 1.4 minimal S1 semua jurusan, memiliki analisa yang baik, mampu mengoperasikan komputer dengan baik dengan jumlah formasi 2 orang. Asisten pengadministrasi umum APU Humas 1.5 minimal S1 semua jurusan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan di bidang Master of Ceremony, memiliki analisa yang baik, mampu mengoperasikan komputer dengan baik dengan jumlah formasi 4 orang. Asisten pengadministrasi umum APU Humas 1.6 minimal diploma 3 sekretaris administrasi perkantoran, memiliki kemampuan di bidang administrasi dan keuangan, memiliki analisa yang baik, mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Asisten pengadministrasi umum APU Humas 1.7 minimal S1 pariwisata hospitality, memiliki pengalaman di bidang pariwisata dan di dunia event organizer, menguasai IT baik hardware dan software, memahami mekanisme kerja akuntansi dan keuangan di bidang kepariwisataan dengan jumlah formasi 1 orang. Asisten pengadministrasi umum APU Humas 1.8 minimal S1 pembangunan wilayah geografi, memiliki kemampuan dasar untuk kartografi dan GIS, memiliki pengalaman kerja di bidang tata ruang dan reforma agraria, memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang pelayanan dan kebijakan pertanahan dengan jumlah formasi 1 orang. Ke-12 Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Jalan Sisingamangaraja nomor 2 Jakarta Selatan. Asisten pengadministrasi umum APU Umum 1.1 minimal diploma 3 kearsipan, perpustakaan, administrasi perkantoran, dan komputer. Mempunyai pengalaman kerja di bidang kearsipan, tata kelola arsip, mampu mengoperasikan Microsoft Office dengan jumlah formasi 3 orang. Asisten pengadministrasi umum APU Umum 1.2 minimal diploma 3 arsitektur sipil, mampu mengoperasikan software AutoCAD, SketchUp, mampu mengoperasikan Microsoft Office dengan jumlah formasi 2 orang. Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Operator Komputer OPK Umum 1.1 S1 Komputer, diutamakan memiliki pengalaman kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa, diutamakan memiliki kemampuan di bidang desain grafis, mampu mengoperasikan Microsoft Office dengan jumlah formasi 4. Selanjutnya, operator komputer OPK Umum 1.2 minimal diploma 3 semua jurusan, diutamakan jurusan komputer, mampu mengoperasikan Microsoft Office dengan jumlah formasi 5 orang. Di tempat yang ke-13, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jalan Akses Tol Cimanggis Cikeas,
operator komputer OPK.PPSDM.1.1, S1 Ilmu Komputer Informatika Sistem Informasi, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office, paham tentang aplikasi web dan pemrograman. Diutamakan yang memiliki pengalaman kerja. Asisten pengadministrasi umum APU PPSDM 1.1 manajemen S1 manajemen ekonomi, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office, mampu menjalankan aplikasi berbasis web. Diutamakan yang memiliki pengalaman kerja di bidang perencanaan dan keuangan dengan jumlah formasi 1. Asisten pengadministrasi umum APU PPSDM 1.2 S1 Pendidikan Teknologi Pendidikan, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office, desain grafis, data manajemen, learning management system, mengerti pengembangan instrumen kurikulum dan pelatihan dengan jumlah formasi 2. Asisten pengadministrasi umum APU PPSDM 1.3 S1 Psikologi, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office. Ya, itu ya. Asisten pengembangan administrasi umum APU PPSDM 1.4 Diploma 3 Kearsipan, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office. Diutamakan yang memiliki pengalaman kerja di bidang kearsipan dengan jumlah formasi 1 orang. Asisten pengadministrasi umum APU PSDM 1.5 Diploma 3 Perawat, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, Microsoft Office. Diutamakan yang memiliki pengalaman kerja di bidang keperawatan. 1 orang formasinya. 14. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan dan Berkelanjutan, Jalan Akses Tol Cimanggis Cikeas. Asisten Administrasi Umum APU Pusdatin 1.1 minimal S1 Hukum, mengetahui ketatausahaan, mahir Microsoft Office, mempunyai mengoperasikan aplikasi berbasis web, mempunyai kemampuan menulis yang baik atau berpengalaman menyusun artikel atau naskah kedinasan dengan jumlah formasi 1 orang. Pengelola aplikasi minimal S1 Teknik Informatika atau Sistem Informasi, mengerti database, mampu mengoperasikan aplikasi berbasis web, memiliki kemampuan programming berbasis web dengan jumlah formasi 2 orang. Pengelola aplikasi PAP.Pusdatin.1.2 minimal Diploma 3 Ilmu Hukum Manajemen Komunikasi, mahir Microsoft Office, bisa mengoperasikan aplikasi berbasis web, bisa berbahasa Inggris menjadi nilai tambah dengan jumlah formasi 2 orang. Petugas teknisi PTK Pusdatin 1.1 minimal S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi, mengetahui sistem networking, bersedia bekerja dalam sistem shift dengan jumlah formasi 3 orang. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Jalan Akses Tol Cimanggis Cikeas. Asisten Pengadministrasi Umum APU PPSK ATR 1.1 minimal minimal S1 Geodesi, TOEFL minimal 500, lebih utamakan yang sudah memiliki tulisan dalam jurnal terakreditasi dengan jumlah formasi 3 orang. Asisten Pengadministrasi Umum APU PPSK ATR 1.2 minimal S1 Teknologi Informasi, Teknik Informatika, TOEFL minimal 500, lebih diutamakan yang sudah memiliki tulisan dalam jurnal terakreditasi dengan jumlah formasi 3 orang. Asisten Pengadministrasi Umum APU PPSK ATR 1.3 minimal S1 Hukum, TOEFL minimal 500, lebih diutamakan yang sudah memiliki tulisan dalam jurnal terakreditasi dengan jumlah formasi 4 orang.
Asisten Pengadministrasi Umum APU.PPSK-ATR.1.4 minimal SMA atau sederajat, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengoperasikan Microsoft Office, mempunyai kemampuan infografis atau penguasaan PowerPoint yang baik dengan formasi 1 orang. Demikianlah dengan tertanda tangan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan PPNPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Dr. Andes Dalu Agung Darmawan MSI. Inilah keseluruhan pengumuman dari PPNPN. Semoga Anda yang sudah melanjutkan kuliah baik itu D3 maupun S1 bisa melamar kerja di sini ya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan informasi lowongan masih dari PT Multisponindo Jaya. Lowongan yang kedua dibutuhkan yaitu Building Material B2B Sales and Marketing Supervision. Qualification male or female, maximal 35 years old. Candidate must have at least bachelor degree in communication, marketing, business, industrial, engineering, or any major. Maximum 35 years old. Professional in B2B marketing is a must. Communicative, marketing intelligence, leadership, analytical thinking, ability to negotiate is needed. Knowing about marketing strategies and prospects, able to operate computer such as Microsoft Office, OpenOffice, and email. Able to speak English, both spoken and written is a must. Willing to travel for business at domestic or overseas. Please submit your CV at the link below http://bit.ly/multisponindo.jaya. Format file must be PDF with maximum size 500 kilobytes. Only qualified candidates will be contacted by phone and official email. Selection and interview process will only conduct at our office PT Multisponindo Jaya Sidoarjo. Recruitment process is free of charge and no reimbursement system. Please visit us at www.sponindo.com or at Instagram at sponindo_career. Ini adalah lowongan kerja dari PT Sponindo ya. Selanjutnya agent share call. Kualifikasi laki-laki, pendidikan minimal D3, usia maksimal 26 tahun, memiliki pengalaman kerja minimal 6 bulan sebagai contact center ya, mohon maaf. Komunikatif, memiliki kemampuan negosiasi yang baik, terbiasa menggunakan Microsoft Office, shifting, pekerja keras, non-muslim, diutamakan bersuku Batak. Nah ini ya. Contact us WA only at 089537271706 atas nama Ama. Email di rahma@gos.co.id. Kirimkan CV ke email dengan subjek ASC_Cakung, penempatan Cakung, Jakarta Utara. Ya, betul. Lanjut ke lowongan berikutnya, persales ya. Urgent, dibutuhkan segera penempatan sampit. Field engineer, kualifikasi laki-laki maksimal 36 tahun, pendidikan minimal D3, jurusan teknik informatika, teknik telekomunikasi, teknik elektro, mampu menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia aktif, memiliki pengetahuan operasi hardware and software, khususnya dalam mengelola dan pembuatan laporan, berpengalaman memiliki provisioning dan troubleshooting jaringan telekomunikasi, bersedia bekerja overtime, variable work schedule, on call 24 hours a day. Jika Anda berminat, silakan kirim lamaran lengkap melalui email dengan subjek FE-Sampit. Berkas lamaran diterima paling lambat 30 November 2020. Benefit gaji di atas UMK, bonus tahunan. Please contact us at 0895377117
606 Rahmawati or Ama. Email rahma@kos.co.id. Itulah lowongan kerja dari PT Persales ya. Ya, reminder survei kualifikasi laki-laki atau perempuan pendidikan minimal D3, usia maksimal 28 tahun, memiliki pengalaman kerja minimal 6 bulan sebagai contact center, call center, telemarketing, komunikatif, good attitude. Penempatan Cakung, Jakarta Utara. Kontak us WA only 0895 372717606 ama. rahma@kos.co.id. Kirimkan CV ke email dengan subjek rs_cakung. Kita lanjut untuk lowongan back office. Kualifikasi laki-laki pendidikan minimal D3 teknik mesin wajib. Usia maksimal 26 tahun. Faham dunia otomotif, mobil atau motor, komunikatif, memiliki skill negosiasi yang baik, mengerti Microsoft Office, multitasking, pekerja keras. Penempatan Cakung, Jakarta Utara. Kontak us WA only 0895 372717606 ama. rahma@kos.co.id. Kirimkan CV ke email dengan subjek BO Cakung. Lowongan selanjutnya dibutuhkan segera surveyor kualifikasi laki-laki pendidikan minimal D3 segala jurusan, usia maksimal 27 tahun, pengalaman sebagai surveyor asuransi kendaraan minimal 6 bulan, memiliki komunikasi yang baik, memiliki SIM C, paham dunia otomotif terutama mobil, bersedia bekerja mobile. Penempatan Palu, Sulawesi Tengah. Further information Rahmawati Ama 0895 372717606 WhatsApp only rahma@kos.co.id. IT support penempatan Mangga Besar Jakarta Utara. Ini semua oleh Rahma ya. Rahmawati Ama. Masih sama WA only-nya 0895 372717606 rahma@kos.co.id. IT support penempatan Mangga Besar Jakarta Barat. Kualifikasi pria atau wanita pendidikan minimal di 3 jurusan IT, IPK minimal 2,75, usia maksimal 30 tahun, familiar dengan troubleshooting jaringan dan hardware komputer, pekerja keras, pengalaman sebagai IT support minimal 1 tahun. Teliti, kirimkan CV ke email dengan subjek IT support_mangga. Dibutuhkan segera. Nah, ini masih Rahma juga ya. Jangan-jangan Gus ini penyalur tenaga kerja ya. Dibutuhkan segera penempatan Jakarta Selatan, Digital Content Associate, kualifikasi laki-laki, perempuan, pendidikan minimal S1 semua jurusan, usia maksimal 25 tahun, memiliki ide kreatif, familiar tentang konten kreator. YouTuber ya. Menyukai dunia menulis. Kontak us WA only 0895 372717606 ama. rahma@kos.co.id. Kirimkan CV ke email dengan subjek DCA_Jaksel. Agent Share Core. Kualifikasi laki-laki pendidikan minimal D3, usia minimal 26 tahun, memiliki pengalaman kerja minimal 6 bulan sebagai kontak center, komunikatif, memiliki kemampuan negosiasi yang baik, terbiasa menggunakan Microsoft Office, pekerja keras, shifting non-muslim. Penempatan Cakung, Jakarta Utara. Kontak us WA only 0895 372717606 ama. rahma@kos.co.id. Kirimkan CV ke email dengan subjek AGC_Cakung. Penempatan Cakung, Jakarta Utara. Sri Murni ini sudah pernah ya. Ya, Sri Murni juga sudah pernah.
Mungkin ini belum pernah ya. Ya belum. PT Putra Mandiri Indipek, lowongan kerja internal marketing, pria wanita maksimal 27 tahun, minimal S1 semua jurusan, fasih mengoperasikan Microsoft Office, fresh graduate are welcome. Marketing, pria wanita maksimal 27 tahun, minimal S1 semua jurusan, memiliki pengalaman sebagai marketing produk bubble wrap. Staf accounting, pria atau wanita maksimal 26 tahun, minimal S1 akuntansi, fasih mengoperasikan Microsoft Office, fresh graduates are welcome. Staff quality system, pria atau wanita maksimal 35 tahun, minimal D3 segala jurusan, memahami pernah mengikuti pelatihan, sertifikasi ahli dalam K3, B3, dan 5R. Web programmer, pria atau wanita maksimal 35 tahun, minimal D3 teknik informatika, menguasai OOP, PHP, terbiasa menggunakan JavaScript, jQuery ya, Angular, JS, React, JS, menguasai MySQL, SP, Stringer, nilai tambah. Kirim lamar lengkap ke PT Putra Mandiri Indipek, Head Office, Desa Watesari, Kecamatan Balengbondo, Krian, Sidoarjo, email recruitment@putramandiri-indipek.com. MD ini sudah pernah, ini juga sudah pernah mungkin ya. Nah ini back office masih ada. Penempatan Kendari, pria wanita usia maksimal 21 tahun, maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan, belum menikah, berpengalaman sebagai back office atau admin 1-2 tahun. Kirimkan CV dan surat lamaran ke email dengan subjek PO Kendari, hanya sesuai kualifikasi yang diproses. Hubungi Rahmawati Ama at 089537717606, email rahma@gos.co.id. Sinar Surya Alam, nah, ini mudah-mudahan belum ya. Oke, saya bacakan ya. PT Sinar Surya Alam, lowongan kerja. Perusahaan kami PT Sinar Surya Alam bergerak dalam bidang pembekuan ikan, membutuhkan segera purchasing and accounting staff. Persyaratan: wanita maksimal usia 30 tahun, S1 ekonomi akuntansi, IPK minimal 3, terakreditasi A, menguasai Windows, Excel, Microsoft Word. Berpengalaman di bidang akuntansi minimal 2 tahun diutamakan. Jujur, ulet, proaktif, dan bertanggung jawab, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mampu bekerja sama dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan, mampu beradaptasi secara cepat, bersedia ditempatkan di Surabaya. Kontak person Hadi Sucipto Chandra 081230544289. Kirimkan CV Anda ke pt.sinarsuryaalam@gmail.com. Selanjutnya, we are hiring sales representative requirement ya. Pendidikan minimal D3 S1 diutamakan, jurusan teknik dan perikanan. Usia minimal 30 tahun, pengalaman memasarkan pompa dan peralatan sarana produksi tambak. Mampu bekerja di bawah tekanan, mampu bekerja sesuai target, komunikatif, baik dalam melakukan negosiasi, mampu bekerja dalam tim, menguasai area penempatan Banyuwangi, Jember, Malang Selatan, Trenggalek, Pacitan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kirim CV dan lamaran ke karir@alamkemacitraprima@gmail.com dengan subjek nama _ sales representative. More information, please contact chat WhatsApp only at 0811333773. Technical sales. Oh, tadi sales representative, sekarang technical sales ya. Hai, halo, assalamualaikum.
Jumpa lagi dengan Info Loker Sidoarjo Surabaya dalam channel YouTube Daniel Yuda Kumoro, bimbingan daftar kuliah, kerja, dan lomba menulis. Baiklah, kita lanjutkan untuk informasi lowongan kerja yang ketiga, yaitu Loker Surabaya Legal Staff. Dibutuhkan segera legal staff 2 orang, memahami administrasi surat menyurat, perizinan dan perjanjian kerja. Drafting usia 23 hingga 25 tahun, fresh graduate atau pengalaman. Pendidikan minimal S1 Hukum, penempatan Surabaya Forza Office. Jika ada rekan yang membutuhkan, bisa apply ke recruitment2@tencorp.id atau recruitment3@tencorp.id. PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry looking candidate for my team in HR department. HR specialist qualification, female, maximal 30 years old, bachelor degree majoring psychology or management, have more than 3 years experience from position from HR administration, excellent communication English or Mandarin, placement Jakarta Kelapa Gading. Please send recent CV to hr.indonesia@zoomlion.com with subject HR specialist. Okay, next. Izin share info lokal terbaru PT Bosung Indonesia. Perusahaan kemasan karton box saat ini membutuhkan tenaga terampil dan handal sebagai operator flexo. Persyaratan yang pertama, pria maksimal 30 tahun, minimal SMA atau D3 Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun di mesin flexo, diutamakan domisili Kabupaten Kota Tangerang. Lokasi kerja Pasar Kamis Tangerang. Bagi kalian yang sesuai dengan kualifikasi dapat mengirimkan CV lengkap ke alamat email haryanto@bosung.co.id dengan subjek nama _flexo. Loker ditutup pada tanggal 30 November 2020. Assessment Talent Management Officer urgently need. Requirement 1. Graduate of Magister Psychology Terapan Psikolog. Fresh graduate are welcome to apply, namun akan diprioritaskan yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Assessment Center. Assessment Center certified will be an advantage. Willing to travel, willing to be located in our head office in Jakarta Pusat. If you are the most suitable candidate, please send your CV and application letter to recruitment@diesel1.co.id. Cheers, Diesel Utama Group. Selanjutnya, saat ini kantor saya sedang mencari kandidat internal audit manager dengan kualifikasi sebagai berikut. Pendidikan minimal S1 Ekonomi atau Manajemen, memiliki sertifikat QIA atau CIA, memiliki pengalaman minimal 5 tahun di posisi yang sama. Bisa join segera, lokasi Radio Dalam Jakarta Selatan. Silakan kirim lamaran ke syafmarini@gmail.com. Langsung saja ke PT Alu Makro Korea, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, membuka kesempatan berkarir untuk posisi purchasing. Wanita usia maksimal 30 tahun, pengalaman sebagai purchasing minimal 1 tahun. Pendidikan minimal D3 semua jurusan, memiliki skill komunikasi, negosiasi, dan costing yang baik, mampu mencari vendor atau supplier dengan penawaran harga serta kualitas yang baik, memastikan kesediaan stok barang, mampu mengoperasikan Microsoft Office. Jika memenuhi persyaratan di atas, silakan kirim CV dan lamaran terbaru Anda ke email hrd.alumakro@gmail.com. Lokasi Citralink Sawangan, Depok.
Selanjutnya, dibutuhkan segera PT Temas terbuka, membutuhkan kandidat terbaik untuk posisi Finance and Accounting Staff. Kualifikasi wanita, usia maksimal 28 tahun, pendidikan minimal S1 Ekonomi. Wajib pengalaman minimal 1 tahun, menguasai penjurnalan, AP, AR, rekonsiliasi bank, dan PTCash. Penempatan Jakarta Utara, tidak sedang bekerja. Bila sesuai dengan kualifikasi tersebut, silakan kirimkan CV lengkap ke sharp.congo@temasline.com. Format nama _ posisi yang dilamar _ sumber informasi. Latest sent 5 December 2020. Hiring now, Human Resource Coordinator. Qualification: having experience minimum 2 years. Self-motivated with strong leadership, communication skill, and interpersonal skill. Active, outgoing, and confident personality. Language proficiency in English and Bahasa Indonesia written and spoken. Send your CV to hm@kswitchhotel.com. Oh, hotel ya. Baik, langsung saya lanjutkan ke Warung Pintar. Yuk gabung dengan Warung Pintar sebagai sales canvasser solo. Requirement: pendidikan minimal SMA, memiliki pengalaman 1 tahun menjadi sales, memiliki kendaraan roda 2 dan SIM C, memiliki smartphone Android dan tidak gagap teknologi, memiliki keahlian membangun hubungan dengan juragan, komunikatif, disiplin, dan punya inisiatif tinggi. Daftar sekarang, kirim lamaran atau CV ke email astapamungkunegara91@gmail.com atau WA chat only 085229038122. PT Servan MRO Indonesia is one the leading industrial MRO purchasing integrator in Asia. We provide our client mostly from energy, chemical, electronics, automotive components, and mechanic sector, with specialist solution supporting especially purchasing, stock management, and overall operations with the MRO products and packaging materials. We just start to extend our business in Indonesia. Join us and you'll be working for a global company that's focused on service, quality, and sustainability, and using the power of global trade to connect people and improve lives. We are looking for exim manager with job requirements as below: bachelor degree of logistics, transportation, or equivalent, having experience in the same position more than 5 years, very attentive and careful to details on documentation, excellent communication and negotiation skill, understand export-import regulation, custom credit, etc. Cool and details-oriented, proactive, and creative thinker. If you are interested to grow together with us, send your resume by email to servan.idn.recruiting@gmail.com. Subject: exim manager before December 4, 2020. Our office location is at Industrial Park MM2100 Cikarang Barat. Next. Position: accounting, finance, Mandarin speaking, industry management, salary up to 40 mil, negotiable. Location: Semarang, provide meals and housing. Job requirement: bachelor degree or above, major in accounting, financial management, etc. More than 2 years of financial work experience in Fortune Global 500 companies. Familiar with manufacturing, financial management. Familiar with SAP, provision in Excel, function, and office software. Strong sense of sound responsibility and principle, able to withstand work pressure, good professionalism and teamwork spirit. A strong sense of confidentiality, business level of English language proficiency and proficiency in Mandarin. Send CV to email giovanni@talentdavis.com.
WhatsApp 0812620999266. Open vacancy technical manager for mining nickel group. Recruitment. Candidate must possess at least bachelor degree, master degree, postgraduate degree in engineering, mining, mineral, geology, geophysics, or equivalent. At least 5 years of working experience in the related field is required for this position. Required skill, capacity to manage high-stress situation, ability to multitask and manage various project elements simultaneously. Leadership skill, big picture thinking and vision, conflict resolution skill, attention to detail, preferably manager and assistant manager specialist in engineering, others or equivalent, overseeing and leading project from ideation through to completion. Seeking multi-skilled and highly capable candidates efficiently and promptly as possible. Expect to see any of the following duties and responsibilities in project and job description: leading project planning session, coordinating staff and internal sessions, managing project progress and adapt work as required, ensuring project meet deadlines, managing relationship with clients. At least 5 years of working experience in the related field is required for the position. Required skills, capacity to manage high-stress situation, ability to multitask and manage various project elements simultaneously, leadership skills, big picture thinking and vision, conflict resolution skills, attention to detail, preferably manager, assistant manager, specialized in engineering, others or equivalent, overseeing and leading project from ideation through to completion, seeking multi-skilled and highly capable candidates efficiently and promptly as possible. Expect to see any of the following duties and responsibilities in a project head job description: leading project planning session, coordinating staff and internal resource, managing project progress and adapt work as required, ensuring project meet deadlines, managing relationship with clients and stakeholders, overseeing all incoming and outgoing project documentation, managing large and diverse teams. Please apply at liae.akmalia@gmail.com. Loker HR Manager Bekasi. Dear teman-teman, perusahaan manufaktur sedang buka loker untuk HR Manager untuk penempatan Cikarang, Delta Mas. Diutamakan yang memang berpengalaman di manufaktur, strong di ER Combat. Industri Automotive Parts, perusahaan Glovis Indonesia International, employee 500 to 1000, https://glovis.net, email ke anissa.novianti@glovis.net dengan subjek email HR Manager Cikarang _ atas nama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Daniel Yuda Komoro YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kembali lowongan-lowongan kerja yang telah dikirimkan kepada saya melalui WA ini ya. Silakan disimak, nanti langsung bisa menghubungi nomor ataupun link yang akan saya sampaikan pada tulisan yang akan saya berikan pada hari ini. Baiklah, yang pertama, dicari segera bagian cleaning dan serabutan, rapih, bersih, dan yang tidak feminisme berlebihan. Gaji pokok 1 juta, ada tambahan fee, hariannya 100.000, mingguan 250.000, per nota 2.000.
Dicari usia maksimal 22 tahun, mau diajari, ulet dan tidak bolosan. Kendaraan sendiri supaya mandiri, lulusan SMA, paham Facebook, Instagram, pakai HP kantor. Berminat silakan melamar, hubungi 0821 4361 8815. Masih pada postingan yang diberikan dari Abu Abbas ya, dengan nomor 0881 3188328. Tadi saya sudah menghubungi Bapak Abbas, katanya boleh diteruskan dan dibagikan info loker ini. Dibutuhkan urgent driver SIM B2. Syarat pria maksimal umur 38 tahun, minimal pendidikan SMA, SMK atau sederajat. Berpengalaman sesuai bidangnya minimal 1 tahun, memiliki pengetahuan dan paham mengoperasikan tentang armada ISO tank dan truk trailer, memiliki SIM B2, memiliki pengalaman di perusahaan penerapan ISO 9001, 14001, 18001, memiliki sertifikat angkutan B3 lebih disukai. Bersedia pengiriman seluruh Pulau Jawa, penempatan Gresik, gaji pokok plus asuransi disesuaikan penempatan kerja dan resiko kerja. Walk-in interview hari tanggal Jumat 27 November 2020 jam 10. Besok ya, langsung deh segera kirim lamaran atau hubungi nomor di bawah. Tempat PT Madusari Mas, Jalan Raya Nginden nomor 91. Peralatan dibawa, membawa lamaran kerja lengkap, membawa smartphone untuk tes psikotes online, memakai baju putih hitam bebas rapi, bermasker saat walk-in interview. More info please call 081 3313 70436. No call ya, harap dibaca dahulu sebelum bertanya. Lowongan berikutnya tenaga salon mobil di Jos Auto Cleaner Surabaya. Kualifikasi wajib bisa setir mobil nilai plus, wajib mahir menggunakan mesin poles, usia maksimal 40 tahun, rajin, cekatan, bisa bekerja sama dalam tim, siap bekerja keras, penempatan Surabaya atau Denpasar, Bali. Untuk mekanisme kerja dan gaji akan dijelaskan pada saat interview. Silakan ajukan lamaran dan konfirmasi area penempatan kerja melalui nomor WA yang tertera, yaitu 082132495171. No call ya, untuk WA teks saja. Lowongan berikutnya, lowongan khusus tukang cat duko, tukang bubut, scrap, freeze, mailing, assembling mesin, minimal SMK mesin. Hanya menerima yang berpengalaman di PT Bina Utama Sakti, penempatan Sidoarjo. Silakan hubungi nomor 085323293777. Lowongan berikutnya, dibutuhkan marketing produk seafood. Kriteria laki-laki, maksimal 30 tahun, memiliki kendaraan pribadi, pengalaman sebagai marketing makanan seafood. Ada salary plus bonus. Kirim CV lengkap ke navia1104@gmail.com. Ini masih banyak ya lowongannya, tenang aja. Kami CV Wahana Data Komputer Surabaya berdiri sejak 7 Januari 1997, berpusat di Surabaya dan bergerak di bidang produksi dan distribusi aksesoris komputer dan elektronik ke seluruh wilayah Indonesia. Kami membuka lowongan tenaga office boy. Kualifikasi persyaratannya pria, usia maksimal 30 tahun, lulusan SMA, SMK, STM, SLTL atau sederajat, mempunyai sepeda motor lebih diutamakan, dan mempunyai SIM C dan SIM A, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, teliti dan ramah, jujur, rajin, rapi, disiplin dan bekerja keras, berdomisili di Surabaya, menaruh ijazah terakhir. Lamaran bisa dikirim ke alamat Ruko Rungkut Makmur Square Blok D8 Surabaya. Saya ulangi, di Ruko Rungkut Makmur Square Blok D8 Surabaya. Jika tidak tahu, Anda bisa melihat di Gmap ya.
Lowongan berikutnya dari Chow Praya Arjan Lenit untuk penempatan Surabaya. Asisten Manajer D3 S1 Perhotelan. Pengalaman minimal 2 tahun di posisi yang sama, maksimal 35 tahun. Send your CV at redo.chowpraya@gmail.com. Selanjutnya, join the team we're hiring, hanya 3 orang saja. Crew barista. Penempatan lokasi Wonokromo ke arah Karah dan Kodam. Laki-laki usia maksimal 25 tahun, taat beribadah dan mengaji, tidak merokok, dan tidak bertato. Cekatan dan rajin, bisa bekerja dengan tim. Minat hubungi nomor WA ini 0857 857 91082 atas nama Didi, atau lewat Instagram Fayakun Drink. Nah, ini Fayakun kopi coklat teh susu ya. Ya, berikutnya we are hiring Maceo Korean Grill. Apa ini ya? We are looking for kitchen, waiter, waitress, dan kasir. Kirim CV ke matceo.sby@gmail.com. Ya. Jalan Dharma Husada Utara 7 nomor 19 Surabaya. Lowongan pekerjaan selanjutnya dari PT Cem Resto Indonesia. Untuk kasir, waiter, waitress, cook, rider, delivery, and crew product. Kualifikasi laki-laki dan perempuan, usia maksimal 18 hingga 23 tahun, pendidikan minimal SMA, SMK, atau MA. Berpenampilan menarik, bersedia kerja shift, menguasai komputer untuk kasir, memiliki kendaraan motor dan SIM C untuk delivery. Segera daftarkan diri Anda melalui WA di 0859 5910 1849. PT CRI tidak mengut biaya kepada para pelamar. Proses rekrutmen sampai dengan diterima bekerja di PT CRI. Hati-hati penipuan ya. Ini produk-produknya BMK, Kokana, Platinum, Rokara, Platinum Kokana, Chopstick BMK, bakso mie kopi. Baiklah. Selanjutnya baiklah, lowongan kerja yang terakhir yaitu untuk cleaner for GC home cleaning. Syarat pengalaman di GS home cleaning minimal 1 tahun, punya kendaraan sendiri, jujur dan siap kerja dengan tekanan. Gaji up to 3,5 juta, Jumat dan Sabtu 27 dan 28 November 2020 jam 9 sampai jam 10 di kantor JDM Cleaning, Jalan Kencana Sari Timur 11 A1 sampai A2 Surabaya. Datang saja bawa lamaran pada waktu dan tempat yang dituliskan di atas. Oke, cukup sementara itu dulu untuk lowongan kerja yang baru saja dikirimkan ke saya. Mudah-mudahan jika Anda tertarik bisa diterima dan bisa barokah untuk gajinya. Dan sementara itu dulu dari saya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumoro YouTube channel, bimbingan daftar kuliah, kerja, dan juga lomba menulis. Kami lanjutkan untuk info loker yang kelima ya, yaitu dari TIS, kesempatan karir, program pemagangan atau apprentice angkatan 29
periode 2021. TIS adalah penyedia jasa pertambangan terbesar di dunia. Tulisannya kecil sekali ya, saya besarkan nih, mohon maaf. Oke. Klien kami mencakup berbagai komoditas besar di dunia termasuk batu bara, metalurgis, dan batu bara termahal, biji besi, tembaga, nikel, emas, dan berlian. Guna menunjang operasional yang terus meningkat dan kebutuhan tenaga kerja dalam bidang perawatan alat berat sekaligus sebagai upaya mendukung pengembangan kualitas masyarakat Indonesia, kami membuka kesempatan kepada lulusan SLTA atau siswa-siswi kelas 12 yang dinamis, memiliki semangat tinggi untuk belajar dan bekerja, menyukai tantangan, dan berkomitmen mengikuti program 4 tahun sebagai peserta pemagangan teknisi mekanik, auto elektrik, dan welder. Persyaratannya, pria atau wanita, pendidikan SMK jurusan otomotif, teknik alat berat, mesin produksi, fabrikasi, otomasi industri, elektronika, dan listrik. Pendidikan SMA jurusan IPA, nilai rata-rata rapot atau ijazah 7,5. Usia pelamar maksimal 21 tahun per Juni 2021. Bersedia mengikuti pelatihan teori di Balikpapan, bersedia mengikuti pelatihan praktek on-job training di lokasi proyektis secara reguler. Lamaran dilakukan secara online dengan menggunakan HP atau komputer yang terhubung dengan internet sebagai berikut. Mengunjungi halaman karir pada website tis.com, thiess.com atau bit.ly/tciap2021. Klik tombol apply now, isi data diri dengan benar dan lengkap. Lamaran diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2020. Harus membawa lamaran lengkap dan dokumen asli saat sesi pengetesan seperti KTP, SKCK, ijazah pendidikan terakhir, kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja dari Dinasker atau kartu kuning AKI yang masih berlaku jika lulusan dan dokumen pendukung lainnya. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan diproses. Mohon waspada akan adanya usaha penipuan dan penyesatan informasi terkait proses penerimaan kerja dengan mengatasnamakan TIS. Kami tidak pernah meminta kandidat untuk melakukan pembayaran apapun atau menggunakan jasa atau agen perjalanan tertentu untuk keperluan transportasi dan akomodasi selama proses rekrutmen. Jadi ini daftarnya memang gratis, informasi ini juga gratis saya sampaikan kepada Anda yang sedang membutuhkan pekerjaan. Program pemagangan apprentice. Program pemagangan apprenticeship kami adalah cara yang baik untuk memulai karir Anda dan membuka jalan untuk menjadi bagian tenaga kerja kami yang besar dan beragam. Selama hampir 3 dekade, program pemagangan TIS Apprenticeship Program TAP di Indonesia telah berupaya untuk mencapai keunggulan, praktik terbaik dan inovasi. Program nasional yang dibuka di Balikpapan sejak tahun 1992 ini diselenggarakan secara terpusat dan telah dikenal secara luas di Indonesia dalam memberikan pelatihan yang konsisten dan berkualitas tinggi sambil bekerja. Panjang sekali kalimatnya tanpa titik ya. Baiklah, saya lanjutkan. Dengan menggabungkan pekerjaan yang dibayar dan pelatihan siswa apprentice akan mempelajari keterampilan praktis yang dibutuhkan perusahaan dan mendapatkan kualifikasi yang diakui secara nasional yang diberikan dan dinilai melalui kerjasama dengan CQ University. Setiap tahun kami menerima sejumlah siswa apprentice untuk mendapatkan kualifikasi sertifikat 3 MEM 3025 Teknik Mekanika Diesel Fitter, sertifikat 3 AUR,
30316 Teknologi Listrik Otomotif, Sertifikat 3 MEM 3035 Teknik Fabrikasi dan Pengelasan, Sertifikat 3 AUR 31216 Teknologi Alat Berat Bergerak. Pelatihan ini ditawarkan oleh CQ University RTO 40939. PT TIS Contractors akan melakukan pelatihan, penilaian, dan perekrutan atas nama CQ University. CQ University bertanggung jawab atas pendaftaran dan penerbitan kualifikasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang kursus ini atau tentang CQ University Australia, kunjungi www.cqu.edu.au. Ya, itulah tadi 2 informasi pemagangan kerja dan juga lamaran kerja. Pemagangan kerja ya, silakan Anda mendaftar atau lihat informasinya di sini ya, www.cqu.edu.au. Sementara itu, semoga berhasil di program pemagangan ini. Wassalamualaikum.